Biar kasih Tuhan dimanapun Anda berada saat ini, Anda yang ada di tempat ini ataupun Anda yang ada di rumah. Hari ini hari yang sangat istimewa. Satu kali lagi Tuhan berikan kesempatan bagi kita untuk menjadi penyembahnya, untuk menjadi pemujinya, dan untuk memberikan yang terbaik lewat ibadah kita di hadapannya. Mari saudara, saya ajak kita semua dimanapun Anda berada saat ini. Mari masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Roh Kudus berhembus di tempat ini sekarang. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah
Terima kasih Roh Kudus. Kau segarkan kami lagi. Kau penuhi tempat ini dengan sukacita yang besar. Kau penuhi tempat ini dengan hadir-Mu. Engkau yang memeluk mendekap kami. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, terus tinggal di dalam kami. Terus buat roh kami menyala-nyala di hadapan-Mu. Kami rindu akan Engkau, karena hanya Engkau yang bisa memuaskan dahaga kami. Hanya Engkau yang bisa memenuhi kami. Hanya Engkau yang bisa membaharui hidup kami lagi. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Roh Kudus, yang manis, yang lembut, yang ada di sini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang bersuka cita dan mau menaikkan puji-pujian di hadapan-Mu ya Allah yang hidup, kami sama-sama mau katakan amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Kita terima sukacita surga hari ini. Amin. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau sungguh sukacita dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Sama-sama mau tangkap sukacita surga itu dalam hidup kita. Bila sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan pastinya di tengah badan yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya. Aku
rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, Kau pada semangatku, takkan Dia kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita
Untuk kita semua duduk dan mari kita masuk lebih dalam hadirat Tuhan untuk mendengar firman-Nya saat ini. Haleluya, haleluya. Roh Kudus penuhi hatiku, Roh Kudus jamahlah hatiku, Engkau kekuatan dalam jiwaku. Ku mau jalan dengan kuasa-Mu, Roh Kudus, Roh Kudus jagai hidupku. Roh Kudus urapi hidupku. Engkau kekuatan dalam jiwaku. Ku mau jalan dengan kuasa-Mu. Dicurahkan sekarang. Ku rindu kuasa Roh Kudus penuhiku. Curahkanlah sekarang. Ku rindu karya-Mu, Roh Kudus nyata di dalamku. Ini kami Tuhan, para penyembah-Mu. Roh Kudus penuhi hatiku, Roh Kudus jamahlah hatiku. Engkau kekuatan dalam jiwaku. Ku mau jalan dengan kuasa-Mu. Katakan Roh Kudus jagai, Roh Kudus jagai hidupku. Roh Kudus urapi hidupku. Engkau kekuatan dalam jiwaku. Ku mau jalan dengan kuasa-Mu. Dicurahkan sekarang. Ku rindu kuasa Roh Kudus penuhiku. Curahkanlah sekarang. Ku rindu karya-Mu, Roh Kudus nyata di dalamku. Curahkan sekarang ya Roh Kudus. Ku rindu kuasa Roh Kudus penuhiku. Curahkanlah sekarang. Ku rindu karya-Mu, Roh Kudus nyata di dalamku. Ku rindu karya-Mu, Roh Kudus nyata di dalamku. Ku rindu karya-Mu, Roh Kudus nyata di dalamku. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan dari GBI Semarang Indah. Saya rindu menyampaikan sesuatu apa yang Tuhan taruhkan
di dalam hati saya. Biarlah semua yang ada di rumah maupun di tempat ini, bahkan di semua kota-kota maupun desa-desa yang sempat mendengarkan apa yang kami sampaikan. Dan kami percaya dimanapun Anda berada, Tuhan bersama-sama dengan saudara, dan saudara akan siap diberkati oleh Tuhan. Ada satu pujian yang saya ingin naikkan pada saat ini saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan. Saya rindu pujian ini akan sungguh-sungguh memberkati semua saudara yang sementara mendengarkan pada saat ini. Biarlah pujian ini akan sungguh memberkati saudara. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Saudara yang tahu nyanyikan sama-sama. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Katakan, aku percaya, aku percaya. Adamu, saudara yang ada di rumah yang mau angkat tangan, angkat tangan. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Katakan, aku percaya ada mujizat. Katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Berapa banyak di antara saudara pada saat ini engkau mungkin mengalami berbagai macam goncangan di dalam kehidupan saudara, sampai Anda sepertinya meragukan tentang mujizat Tuhan. Percayakah saudara pada saat ini ada Tuhan bersama-sama dengan kita? Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia Bapa yang penuh cinta. Apakah Anda percaya, Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, bahwa mujizat itu masih ada? Bagi orang percaya, mujizat itu ada. Berapa banyak saudara yakin bahwa mujizat itu masih ada? Angkat tanganmu, katakan, aku percaya ada mujizat. Come on, semua. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Katakan, aku percaya ada aku percaya masih ada mujizat. Aku percaya
ada Tuhan. Katakan Dia Allah yang dahsyat, Dia Bapa yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Jamah semua kami Tuhan, yang di rumah, di kota-kota yang lain, di desa-desa, di negara-negara yang lain Tuhan. Tuhan jamah semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu masih ada sampai saat ini. Haleluya. Sedetik pun Engkau tidak meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kalau saat ini kami bisa berjumpa dengan Bapa kami yang baik, itu karena kasih karunia-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang indah kami bisa dengar firman. Dan kami terlalu yakin ini adalah tanda kebaikan-Mu bagi kami. Di tengah-tengah goncangan yang ada, Tuhan masih berikan kehidupan bagi kami. Dan kami bisa bernafas sampai hari ini semuanya karena kemurahan-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Di tengah-tengah wabah yang melanda seluruh dunia, Tuhan masih beri kesempatan bagi kami untuk dengarkan kabar baik dari sorga. Dan tidak ada satupun yang terlewatkan pada saat ini. Dimanapun kami berada, di belahan dunia manapun, kami berdoa ketika firman Allah disampaikan. Ada mujizat terjadi, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang lumpuh bisa berjalan, yang tuli bisa mendengar. Sebab kami percaya mujizat-Mu masih ada sampai saat ini. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami telah membuka hati kami untuk Bapa taburkan kebenaran firman. Mungkin Engkau melihat semua saudara-saudara kami ketika mendengarkan pada saat ini, mereka dalam keadaan sakit, mereka dalam keadaan putus pengharapan, mereka dalam keadaan sedih, mungkin kehilangan orang yang mereka cintai. Hamba berdoa firman-Mu menguatkan semua teman-teman sahabat kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Pakai mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman. Terpujilah Engkau Allah yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Semua yang siap katakan sama-sama amin. Puji Tuhan. Suatu kali saya ada di menara doa, sekian jam saya ada di sana. Saya sementara mencurahkan hati saya kepada Tuhan. Ada banyak pertanyaan yang saya lontarkan kepada Tuhan. Saya bertanya dan mengungkapkan banyak hal yang mewakili mungkin banyak orang. Orang bertanya, keadaan kita mulai tidak jelas saudara. Kapan selesainya? Kapan sekolah dimulai? Kapan pabrik bisa berjalan kembali? Kapan mall bisa normal seperti biasanya? Bahkan kapan gereja bisa beribadah seperti biasanya? Semuanya pada nggak jelas saudara. Tetapi saya percaya di tengah-tengah ketakutan yang melanda dunia ini, di tengah-tengah ketakutan yang melanda seluruh dunia, sepertinya kita bertemu dengan banyak orang takut. Kita bisa berjumpa dengan keluarga aja saudara, kita bisa ada ketakutan. Teman-teman kita semuanya, kalau kita berjumpa sepertinya pengen cipika-cipiki, pengen salaman, tapi sepertinya semuanya dibatasi, sepertinya tidak aman. Bahkan orang berkata,
saat ini keadaannya tidak enak, tapi saya beritahu ada satu tempat yang paling aman di dunia ini adalah dalam lindungan Tuhan. Satu topik yang saya bawakan pada saat ini adalah aman di dalam lindungan Tuhan. Mari kita buka Mazmur 125. Pasal ini diberikan Tuhan ketika saya mengakhiri beberapa jam saya bersama dengan Tuhan. Dan akhir-akhir doa saya, Tuhan memberikan firman ini. Mazmur 125 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Mazmur 125 ayat pertama sampai ayatnya yang kelima. Aman dalam lindungan Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang yang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika saudara stay at home beberapa bulan-bulan ini, saudaraku yang kekasih, apakah itu bisa menambah kepercayaanmu kepada Tuhan? Apakah membuat engkau lebih intim dengan Tuhan? Atau mungkin banyak orang mulai kecewa dengan Tuhan, mulai takut, mulai khawatir, bahkan dia mulai menjauh daripada Tuhan. Saya berkata kepada kita semua, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ada janji-janji ilahi yang Dia ingin berikan kepada orang-orang percaya. Pemazmur ini, dia tidak hanya bicara, dia tidak hanya mengungkapkan bagaimana tentang Tuhan, tetapi dia mengalami pengalaman-pengalaman yang banyak sekali ketika dia sungguh-sungguh diperhadapkan dengan goncangan yang berat, ketika kekuatannya sepertinya habis, tetapi ketika dia percaya kepada Tuhan, maka di ujung semua kepercayaannya, maka ada kemenangan di dalam kehidupannya. Beberapa contoh yang dialami oleh Daud. Pertama, kita tahu semuanya ketika dia berhadapan dengan Goliat, pemimpin orang Filistin yang coba-coba meremehkan kekuatan Daud. Bahkan dia berkata, Goliat berkata, emangnya gua ini mendatangkan orang-orang seperti ini? Ada semacam pengejekan, merendahkan kehidupan Daud. Tetapi Daud berkata, engkau datang dengan pedang, tetapi aku datang dengan nama Allah pencipta alam semesta ini. Di tengah-tengah diperhadapkan, di hadapan Goliat yang besar, secara tubuh dia kalah. Dia tidak ada pengalaman-pengalaman sama sekali, saudara, untuk menghadapi Goliat sebesar itu dengan pasukannya yang begitu banyak. Tapi Daud berkata, aku datang demi nama Allah pencipta alam semesta ini. Di tengah goncangan itu, kepercayaan Daud tidak pernah tergoyahkan. Kepercayaan Daud betul-betul sudah teruji, karena dia punya pengalaman-pengalaman yang begitu banyak. Pengalaman yang lain, ketika dia menggembalakan domba 2 ekor atau 3 ekor domba yang dipercayakan kepada dia. Ada binatang buas menghadang dan menyerang domba-domba dan begitu juga nyawanya. Tapi Daud ini tetap percaya bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ada perlindungan yang aman di dalamnya. Apa yang terjadi, saudara, dalam ayat pertama? Coba Bapak
Ibu lihat kembali, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Daud ingin memberitahu bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, sebenarnya salah satu tandanya dia tidak pernah goyang imannya. Apapun keadaannya, apapun situasinya, dia tetap percaya bahwa Allah ada di pihak dia, bahwa Allah tetap membela dia. Dia tidak pernah khawatir apakah itu sesuatu yang menakutkan. Tetapi Daud berkata, aku sungguh-sungguh percaya kepada Allah pencipta alam semesta ini. Saya percaya saudaraku yang kekasih, kalau saudara tahu apakah saudara orang percaya hari-hari ini, cek diri kita. Apakah kita mulai goyang dengan keadaan kita? Mungkin ekonomimu mulai mengalami masalah saudara. Bahkan usaha-usaha yang ada. Saya bertemu dengan sekian pengusaha. Mereka mulai khawatir dengan keadaan ini. Saya berkata kepada mereka, apapun keadaanmu, saya tidak mau tahu. Yang saya ingin tahu, apakah Anda masih tetap percaya kepada Tuhan. Apapun keadaannya, kalau saudara tetap percaya kepada Tuhan, tetap pegang Tuhan, maka saya percaya di tengah-tengah situasi ini Anda akan melihat pertolongan-pertolongan yang ajaib daripada Tuhan. Nanti saya akan buktikan kepada saudara, dan Daud membuktikan itu dalam pembacaan kita. Ayatnya yang kedua dikatakan begini, Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya ingat waktu saya kecil, saya ada di satu desa, dan desa ini orang berkata, saudaraku yang kekasih, di Sulawesi Utara, desa saya ini orang berkata seperti katak di dalam tempurung. Jadi desa ini di tengah, kemudian sekeliling ini saudara adalah gunung. Dan satu kali saya pulang kampung, saya baru tahu saudara, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya sekian tahun ada di desa ini, sampai SMP saya lulus di desa ini. Saya lihat gunung-gunung begitu saudara mengelilingi desa saya. Kalau misalnya Tuhan marah, gunung ini dipertemukan atasnya, saya nggak ngerti desa saya itu jadi apa saudara. Ketutup semuanya. Tapi kalau desa itu sampai hari ini masih ada, itu juga karena Tuhan mengasihi desa itu. Satu kali saya diundang ke desa itu untuk membuat KKR saudara. Saya bawa satu tim yang ada. Pemusik lengkap di desa itu tidak punya musik yang lengkap. Saya bawa penari dan semuanya. Saya biayai mereka naik kapal saudaraku yang kekasih. Mari berkati desa saya. Dan ada ribuan orang yang hadir. Bukan hanya dari desa saya, dari desa-desa sekelilingnya saudara. Dan saya mau berkata saudara, dari situ ketika saya ada di menara doa, Tuhan membawa saya ke masa kecil saya. Kamu ingat desamu? Itu dikelilingi oleh gunung-gunung yang ada. Dan firman Allah berkata, demikianlah orang yang percaya, itu yang mengelilingi kita adalah Tuhan Bapak. Saudara mau kemana? Ada Tuhan di situ. Ketika Tuhan membawa ini, seperti Yerusalem, gunung-gunung di sekelilingnya, demikian Tuhan ada di sekeliling kita. Katakan kepada suami, istri atau anak, gak usah khawatir, ada Tuhan di sekeliling kita. Anda tinggal di manakah? Di daerah manakah? Mungkin keadaannya kurang baik, lingkungannya tidak cocok dengan saudara. Saya mau katakan kepada saudara, ada Tuhan yang mengelilingi saudara. Tidak usah Anda bimbang, tidak usah Anda khawatir. Tuhan yang pegang kendali hidup saudara. Karena Tuhan tidak jauh dari saudara. Dia ada di sekeliling saudara. Dia dengan tujuan kenapa dia ada di sekeliling saudara.
Karena Tuhan sangat menghargai orang yang percaya kepada Tuhan. Makanya di tengah-tengah wabah COVID-19 ini, Anda tidak boleh berubah kepercayaanmu kepada Tuhan. Amin. Amin. Tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Gak ada alasan. Saudara berkata, aku takut. Ini Tuhan ada di sekeliling saudara. Dimanapun Bapak Ibu berada, di mana rumahmu berada, ada Tuhan yang ngelilingi saudara. Ada Tuhan yang ngelilingi saudara. Ada Tuhan di sekeliling saudara. Tidak boleh takut. Dan saya mau berkata kepada saudara, kata-kata ini yang membuat hati saya bangkit, saudara. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini, saya percaya masih ada Tuhan dengan mujizatnya yang belum berkurang bagi anak-anaknya. Apakah saudara percaya ini? Amin, saudara. Apakah saudara yakin bahwa mujizat Tuhan masih ada? Kalau saudara yakin, tolong kepercayaanmu tidak boleh goyang, tidak boleh berkurang sedikit pun kepada Tuhan. Kalau ini bergoyang, saudara, ada bahayanya dengan diri saudara. Mari tetap percaya. Apapun yang menerpa hidup saudara, tetap pegang Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Saya menjamin saudara bahwa engkau akan melihat perkara-perkara yang ajaib, supranatural. Tuhan akan sediakan bagi orang-orang yang percaya. Katakan amin. Ayat selanjutnya dikatakan, tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengelurkan tangannya kepada kejahatan. Hari-hari ini, ketika saya ngobrol dengan beberapa pendeta yang sangat dipakai Tuhan, mereka berkata dalam situasi sekarang ini, ada banyak orang yang bisa menyimpang dari jalan Tuhan. Ketika saudara stay at home, tinggal di rumah saudara, itu sebenarnya Tuhan ingin berurusan dengan dalam saudara. Anda tinggal di rumah bukan kebetulan, semuanya seizin Tuhan. Tuhan ingin lebih banyak dengan saudara. Saya berdoa saudara yang ada di rumah, di kota-kota dimanapun Anda berada, pakai waktu hari-hari ini, engkau banyak dengan Tuhan. Sebab apa? Itu membenarkan engkau dari dalam. Mungkin selama ini ada mungkin terlalu banyak kesibukan dalam hidup saudara. Anda lupa mengurus dalam dirimu saudara. Anda sibuk dengan hal-hal yang ada di luar, tapi di dalam saudara keropos. Dan sekarang ini Tuhan lagi berurusan dengan saudara. Sebab apa saudara? Dikatakan tadi bahwa tongkat orang benar itu tetap pada posisi orang benar. Tidak ada pun orang jahat yang mengambil posisi itu. Artinya apa saudara? Kalau saudara baik di dalamnya, Anda tidak akan kehilangan berkat Tuhan. Katakan amin. Amin saudara. Anda tidak akan kehilangan semua kepercayaan Tuhan dalam hidup. Ada banyak hal yang Anda belum pernah ngalami. Hari-hari ini banyak orang berkata, justru di tengah-tengah situasi sekarang ini, ketika mereka intim dengan Tuhan, hati mereka betul-betul nyentuh sorga, maka mereka melihat pertolongan-pertolongan yang ajaib yang Tuhan ingin berikan kepada kita semua. Ada orang bertanya kepada kami, gimana Pak, saya punya usaha sedikit, pelayanan semuanya tertutup, jadwal saya begitu banyak, di cancel semuanya saudara. Ada banyak mungkin pendeta yang hidupnya full, mereka hanya dari undangan-undangan luar dan sebagainya. Sekarang ini semuanya terhenti. Apapun income yang terjadi dalam hidup, bahkan saya bertemu dengan para pengusaha,
Mereka punya karyawan 1.200. Sekarang dia PHK karyawannya sudah 1.000 orang. Berarti tinggal 200, saudaraku yang kekasih. Saya bertemu dengan banyak orang yang mengalami goncangan yang luar biasa. Dan saya lihat dalam kehidupan kami orang berkata, WA kepada kami, gimana Pak usahamu? Saya bisa katakan baik-baik saja. Bahkan di tempat kami lebih ramai daripada sebelum corona. Itu bukan karena saya pendeta, bukan. Karena Tuhan menghargai. Ketika saudara mulai goncang kepercayaanmu kepada Tuhan, hal-hal jasmani ini mulai meninggalkan saudara. Sekali lagi, kalau ini mulai goncang, masalah-masalah jasmani itu mulai goncang dan meninggalkan saudara. Serius Bapak. Tapi kalau saudara ditutup dalam satu hal dan hatimu ini baik, Tuhan akan buka hal-hal yang baru di dalam kehidupan saudara. Dan itu menjadi sumber kehidupan yang Tuhan ingin berikan kepada saudara. Karena itu, hidup benar. Katakan sama-sama, hidup benar. Lirik suamimu mungkin, istri apa ponaanmu katakan, makane hidup senggenah, bahasa Jawanya. Hidup benar. Ojo macam-macam. Sekarang ini mati aja seketika. Saya baru dapat WA dari teman saya, baik sekali saudara. Dia baru dari Semarang. Dia mengalami gangguan di paru-parunya. 2 hari yang lalu, ketika saya kaget buka WA saya, ternyata dia berkata Senin dia sudah bisa pulang dari rumah sakit. Ternyata ketika dia mau pulang, dia mengalami sesak nafas. Dan beberapa teman berkata, ternyata dia kena COVID-19. Sebelumnya dia sudah dites. Ternyata dokter berkata dia memang positif. Dan dia meninggal, tidak ada satupun yang bisa menemani dia. Dia anak Tuhan. Saya berkata, Tuhan, apakah benar orang mati seperti dia? Dan orang berkata, masa hamba Tuhan matinya dikuburkan aja, saudara. Kita sudah dengar banyak pendeta kan meninggal karena COVID. Keluarganya aja tidak boleh hadir di pemakaman. Apakah saya sempat bertanya, beberapa teman saya meninggal, hamba-hamba Tuhan. Dan itu adalah orang-orang yang buat saya, mereka lebih rohani daripada saya. Tapi kenapa mereka meninggal karena COVID? Dan Tuhan bicara dalam hati saya. Kalau kita dalam keadaan seperti ini, tidak membereskan dalam kita, maka ada sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Saya tidak menghakimi mereka, tetapi saya berdoa supaya semua kita yang dengarkan hari ini, mari bereskan dalam kita. Apapun keadaan saudara, berhenti berbuat dosa, sucikan dirimu dari dalam. Engkau akan lihat sorga akan menanti saudara. Dan yang terakhir saudara, dikatakan di sana ayat 4, lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Saya tutup dengan ini. Apa sih orang baik? Orang baik ini sebenarnya bukan karena dia suka memberi. Orang baik ini adalah dalamnya ini benar. Ada orang suka memberi tapi dalamnya hancur, saudara. Ada orang suka berbuat sesuatu melayani Tuhan, tapi sebenarnya dalamnya ini, saudara,
penuh dengan kesombongan, penuh dengan kemunafikan. Makanya Tuhan berkata dalam ayat ini, kebaikan akan terjadi bagi orang baik dan juga orang yang tulus hati. Apa sih tulus hati, saudara? Anda melakukan itu karena saudara memang nalurimu sungguh suka memberi, suka melakukan kebaikan. Dan saya yakin dan percaya, saudara, orang yang tulus hati, orang yang sangat diperhitungkan oleh Tuhan, orang yang sangat menghargai apa yang dia lakukan dengan ketulusan hatinya, maka itu akan membawa dia pada satu puncak keberhasilan bersama dengan Tuhan. Mungkin saudara agak sulit mencerna ini. Saya kasih contoh yang lagi viral saat ini. Saudara mungkin pernah lihat anak usia 12 tahun penjual gorengan itu dianiaya oleh temannya bukan sekali dua kali. Tapi saya lihat ketika dia pulang di rumah, saya baca beberapa artikel daripada anak ini. Ketika dia pulang di rumah, walaupun dia dianiaya, dia tidak sama sekali memberitahu kepada orang tuanya. Kenapa? Karena dia tidak mau orang tuanya, apalagi mamanya, sedih. Dia ingin mengerjakan, membantu orang tuanya tulus. Apa guna dia dapat duit dan kemudian dia membuat orang tuanya sedih? Ini yang saya lihat. Bahkan anak saya pengen dia lihat berkali-kali hal ini. Jadi dia melakukan itu dengan tulus. Sekalipun dia dibully oleh banyak orang, dia tetap melakukan. Saya lihat itu bukan sekali ternyata, saudara. Itu sudah lama orang-orang menganiaya dia. Hanya sekarang ini baru viral, saudara. Ada orang yang memposting dia, saudaraku yang kekasih. Sekalipun mungkin itu adalah teman yang sungguh-sungguh membuat kekerasan ini. Tapi saya mau katakan, ini adalah puncak daripada dia. Orang yang baik. Bahkan ketika dia seringkali gorengan yang dia jual itu berserakan di tanah, saudaraku yang kekasih. Tapi dia tidak pernah cerita sama sekali kepada orang tuanya. Mungkin gorengan itu dia ambil, dia jual ke tempat yang lain karena mereka juga tidak tahu. Maka gorengannya juga laku, saudara. Dan itu tulus hati, saudara. Dia melakukan itu tidak ada sesuatu. Dan yang melapor ke polisi bukan dia, saudara. Orang-orang. Bahkan kita lihat akhirnya Gubernur Sulawesi memanggil dia. Dia diberikan beasiswa setiap bulannya 500.000 selama 3 tahun. Bahkan ketika dia mau pulang, dia dikasih sepeda motor. Ajudan Prabowo, dia lihat itu, dan dia memberikan juga beasiswa terhadap anak itu. Dan saya lihat beberapa saudaraku yang kekasih, ada yang memberikan sepeda baru terhadap dia. Bahkan yang paling luar biasa, ada orang-orang yang tiba-tiba merangkul anak ini dari belakang dan memberikan satu orang 10 juta, 10 juta, 10 juta terhadap anak ini. Penjual gorengan dapat puluhan juta dalam waktu sekejap. Bukankah ini karena dia tulus melakukan itu? Karena dia baik. Bukan dia yang melapor kepada polisi. Bukan dia yang minta di syuting kemudian diposting ke semua. Bukan. Tetapi itu adalah cara Tuhan. Bagaimana mengangkat orang-orang yang baik dan tulus hati. Lakukan sesuatu dengan tulus hati. Pada satu titik Anda akan lihat puncak keberhasilan bagi orang-orang yang baik dan orang-orang yang tulus hati. Ada banyak mujizat, ada banyak berkat, ada banyak kebaikan. Lakukanlah kebaikan, dikatakan di sini, bagi orang yang baik dan tulus hati. Saya mau katakan ada banyak kebaikan yang Tuhan berikan bagimu, hai mahasiswa-mahasiswa. Ada banyak kebaikan bagimu, bagi para pengusaha-pengusaha. Lakukan dengan tulus dan baik hati. Maka ada banyak kebaikan-kebaikan di rumah tanggamu.
Ada banyak kebaikan-kebaikan dalam studimu. Ada banyak kebaikan-kebaikan yang Allah percayakan di dalam orang-orang yang baik dan orang-orang yang tulus hati. Orang yang tulus hati ini tidak suka mengeluh, tapi suka bersyukur. Sekali lagi, orang yang tulus hati dan baik hatinya adalah orang-orang yang sangat menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan, aku percaya di tangan Tuhan aman. Di tangan Tuhan ada perlindungan. Di tangan Tuhan ada kemurahan-kemurahan. Di tangan Tuhan ada mujizat yang luar biasa. Masih percaya kepada Tuhan? Amin, Bapak Ibu. Apakah saudara yakin aman di dalam lindungan Tuhan? Amin. Anda jangan lihat, jangan pegang sesuatu yang gampang rapuh. Peganglah Tuhan dalam kehidupan saudara. Lihat dalammu saudara. Lakukan kebaikan. Orang memfitnah saudara, orang mengejek saudara, balas dengan senyuman dan kebaikan. Bersyukurlah setiap hari kepada Tuhan, maka akan memulihkan engkau dari dalam. Jika engkau takut dan khawatir, belajar bersyukur kepada Tuhan. Jika engkau melihat kekurangan dalam hidupmu, belajar bersyukur kepada Tuhan. Itu satu saat Tuhan akan lihat hatimu begitu tulus. Maka Tuhan akan mengirimkan banyak kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan saudara. Berapa banyak yang percaya itu terjadi dalam hidupmu? Katakan, aku percaya ada mujizat. Nyanyi sama-sama. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Katakan, aku percaya ada mujizat. Kita nyanyi lagu ini, aku ganti namamu saudara. Amin. Contoh, saya Jerry. Jerry percaya ada mujizat. Sebut namamu, katakan, Jerry percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Namamu saudara, Jerry percaya ada mujizat. Saudara yang percaya, angkat tanganmu di rumah, di mana saja. Jerry percaya ada mujizat. Sebut namamu saudara, katakan, Jerry percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Namamu Jerry percaya ada mujizat. Musik saja, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba telah menyelesaikan tugas hamba-Mu menyampaikan firman. Dan Tuhan mengerti isi hati, kedalaman kehidupan semua anak-anak. Jika kepercayaan mereka mulai goyang karena keadaan dan situasi sekarang ini, kuatkan mereka Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Biarlah ketika mereka mulai sungguh-sungguh tidak mengerti kenapa keadaan ini terjadi di sekeliling saya, biarlah mereka mengerti sekalipun di sekeliling kurang baik, tapi dengar baik-baik, ada Tuhan di sekeliling saudara. Anda memilih mana? Memfokuskan pada keadaan dan situasi yang kurang baik, atau kepada Tuhan yang ada di sekeliling. Kemudian belajar punya hati yang baik, hati yang tulus, terima semua keadaan dan belajar bersyukur kepada Tuhan. Angkat imanmu,
pertebalkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Ada banyak kebaikan yang Dia sediakan bagi engkau. Ada banyak kebaikan yang disiapkan oleh Tuhan bagi orang yang baik dan tulus hatinya. Bapa, di dalam nama Yesus, sedetik pun Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Dan kadangkala kamilah yang membuat hidup kami hancur. Kami goyah, kami tinggalkan Engkau. Padahal kami tahu Engkau Bapa yang setia. Engkau ada di sekeliling orang-orang percaya. Kalau Engkau dapatkan kami Tuhan, mulai menyimpang dari jalur Tuhan, tarik kembali kami ya Tuhan, untuk masuk pada jalan-Mu Tuhan. Sehingga tidak ada satupun dari antara kami binasa. Dan kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau saat ini Tuhan bicara kepada kami, apapun situasinya, kami harus tetap percaya. Apapun keadaannya, mujizat itu masih ada. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terima kasih untuk waktu ini Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Dan kami memberkati semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Terpujilah Engkau Allah yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, sekalipun saat ini kita hanya dapat beribadah di rumah masing-masing, kami berdoa biarlah pengharapan dan iman kita boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Mewakili akan gembala sidang dan juga seluruh jemaat GPI Semarang Indah, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Jerry yang sudah melayani kita pada saat ini. Dan kita berdoa biarlah Tuhan setia akan terus membalas dan memberkati pelayanan Bapak Jerry bagi kebesaran kemuliaan akan nama Tuhan. Tapi bisa kasih ibadah raya kita minggu depan di tanggal 31 Mei 2020 masih akan dilakukan secara online pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Petrus Gunawan STH dari GPI Bawangan. Dan bagi jemaat yang akan memberikan persembahannya, baik itu persembahan kasih, persembahan khusus ataupun juga persepuluhan, dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang akan kami tampilkan pada akhir tayangan ini atau juga dapat dilihat pada kolom deskripsi. Marilah kita turut mendukung usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran dari virus COVID-19 ini dengan tetap tinggal di rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Terima kasih dan Tuhan akan memberkati kita semua. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa berkat. Bapa di dalam surga, di tengah keadaan yang sulit seperti sekarang ini Tuhan, kami percaya anugerah Tuhan akan tetap ada di dalam kehidupan orang-orang yang memandang kepadamu. Orang-orang yang tetap berharap kepada Tuhan. Kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang berkuasa untuk menjagai, untuk melindungi, bahkan menolong kehidupan akan anak-anak-Mu dan orang-orang yang berseru dan berharap kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Kau nyatakan dan Kau sendiri yang berkarya atas kehidupan kami semua. Sidang jemaat kasih Tuhan, pada akhir ibadah pada saat ini, angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah dengan kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Dan kau berada dalam penyertaan dan perlindungan tangan Tuhan. Tuhan akan menyirami kau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Tuhan memberikan kepadamu wajahnya dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang untuk kali yang kedua. Mari kita yang percaya katakan dengan iman bersama-sama. Amin.